Halo guys, balik lagi sama Outlook Crypto yang kita akan memberikan outlook berupa analisis kami update seputar kripto dan tentu saja kita akan melakukan trading di kripto ini. Oke, disclaimer on dulu, ini hanya analisis kita, jadi do your own risk, risiko ditanggung masing-masing dan hati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Outlook Crypto. Oke, kita langsung masuk ke chart. Di daily time frame, seperti yang saya share seminggu yang lalu, di video yang lalu, bahwa Bitcoin memang akan melakukan koreksinya. Dan saya sudah bilang dia bakal melakukan koreksi kemarin di sekitar sini. Dan yang jelas itu di support sini. Di support tepat di area dia break cup and handle ya. Nah, sekarang Bitcoin kalau dilihat di daily time frame, karena kemarin katanya full moon yaitu tanggal 19 tetapi dia malah naik, jadi mungkin ada kemungkinan dia akan melanjutkan bullishnya. Tetapi ingat bahwa ketika perubahan tren bearish menjadi bullish itu tidak seperti perpindahan dari tren bullish ke bearish. Oke? Tren berubah jadi tren bullish itu memakan waktu yang lebih lama. Contohnya, kita ambil contoh di sini. Di sini setelah dia melakukan bearishnya, dia akan turun lagi dan baru melakukan tren bearish. Sedangkan kalau dari tren bullish ke bearish, dia akan langsung dibanting dengan cepat. Oke, itu perbedaannya. Makanya kemungkinan untuk beberapa hari kripto akan mengalami seperti sideways dulu, lalu akan melakukan pelanjutan antara bearish lagi atau menjadi bullish. Jadi siapkan uang Anda walaupun kemungkinan akan terjadi bullish lagi. Kenapa? Karena biasanya chart itu akan membentuk Elliott Wave yang seperti ini biasanya. A, B, C, D, E. Atau bisa juga 1, 2, 3. Biasanya saya juga menggunakan 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita gunakan 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3. Dan biasanya 4. Oh, 5, maaf. Salah hitung. Oke. Kalau kita lihat, ini sudah jelas seperti Elliott Wave dan betul-betul Elliott Wave. Oke. Untuk kelanjutan dari Elliott Wave ini, kita bisa gunakan Fibonacci extension. Kita tarik dari bawah atas dan hubungkan ke titik support terakhir. Nah, kemungkinan dia akan melanjutkan hingga sini. Itu kemungkinan besarnya, tapi kemungkinan juga akan tertahan di Fibonacci yang lainnya. Entah itu di 0786, entah itu di 1, atau bisa juga melanjutkannya seperti tahun ini ya. Seperti tahun ini. Oke. Terus melanjutkan dan berhenti di bulan April. Jadi kita harus tunggu. Walaupun dia kemungkinan akan melakukan pola continual dulu di sekitar sini. Nah, baru mungkin akan melanjutkan bullishnya. Tapi saya tetap yakin bahwa
Bitcoin akan melakukan bullishnya lagi karena Elliott Wave. Oke, itu saja seputar Bitcoin. Memang tahun 2001 adalah tahun yang bagus untuk Bitcoin. 2017, 2001 itu adalah sesi 4 tahun hype-nya Bitcoin, ya kan? Dan kemungkinan 2025 Bitcoin akan hype lagi. Walaupun Bitcoin akan tetap naik. Ingat, market itu hanya mengulangi kejadian yang sudah pernah terjadi. Dari Elliott Wave ini kemungkinan akan koreksi. Entah itu 1, 2, 3, atau bisa juga lebih. Itu juga bisa lebih dalam, entar di sini dan di sini. Walaupun saya prediksi sih di sini. Oke guys, itu Bitcoin. Lalu kita coba cek Ethereum. Oke, Ethereum kemarin saya sudah bilang terlihat sebuah channel bullish. Dan sekarang itu sudah koreksi. Kalau kalian lihat, saya sudah pasang support take profit 1 dan 2. Ini hanya keinginan saya sebenarnya. Walaupun memang bullish channel adalah dominan turun. Walaupun agak lama untuk mengalami penurunannya. Tapi ketika bullish channel itu naik, maka kita itu gampang, kita cuman harus menarik Fibonacci lagi dari trendline bawah dan trendline atas secara lurus, dan kita taruh di titik breaknya. Seperti itu aja sebenarnya guys. Tapi dalam kejadian kali ini dia mengalami penurunan, dan Anda bisa lihat bahwa ini saya sudah take profit 2. Oke, coba kita perkecil time frame. Walaupun baru kemarin sepertinya sudah tidak ada pola yang bisa saya lihat di sini. Kalau saya tarik di sini dan di sini, tidak ada perubahan, tidak ada terlalu perubahan. Dan kemungkinan kalau kita mengikuti trendline seperti ini, pola seperti ini emang dominan, dia akan naik seperti ini guys. Walaupun terkadang ini bisa disebut bordering. Oke, biasanya seperti itu. Dia akan lanjut. Nah, atau juga dia akan mengalami penurunan. Saya kurang hafal tentang bordering, tetapi bordering ini seperti falling wedge dan memang dia akan naik gitu. Oke, dalam beberapa waktu sebelumnya ya memang sedang turun. Jadi santai aja, tenang aja. Seperti saya bilang, dari bearish ke bullish itu memakan waktu yang lebih lama daripada bullish ke bearish. Karena fear itu lebih mudah diambang daripada greed. Oke, selanjutnya kita lihat koin BNB mungkin ya. Kita ganti dulu daily. Oke, di daily time frame. Oh, seperti yang saya sudah duga sekali, Bung. Di daily time frame kita bisa tarik garis trendline. Ini di video sebelumnya juga. Trendline. Dan dia sudah menyentuh trendline. Hampir tembus, tetapi dia balik lagi di tanggal 18. Kalau kita lihat, dia sudah naik dan kemungkinan beberapa hari dia akan naik seharusnya. Dan kalau kita lihat lagi di sini, ini adalah KPN handle dan
seperti saya duga itu adalah berupa pola retest, dan dia akan melanjutkan hingga TP2 menurut saya. Jadi siap-siap cuan besar kalian. Yang suka investasi silakan, yang buat future siap-siap tunggu saja. Mungkin beberapa hari atau beberapa jam lagi dia akan melanjutkan bullish-nya. Oke, kita jangan lupa menganalisis BTC dominance. Oke, ini jangan diikutin ya guys, BTC dominance jangan sampai naik. Ini hanya perkiraan, dan ini terdapat pola descending triangle. Di pola descending triangle ini memang dominan, dia akan breakout ke bawah, turun. Jadi siap-siap aja, alt season akan datang lagi, walaupun sekarang memang sedang konsolidasi di area-area situ, tapi siap-siap aja, alt season akan datang. Oke, kita coba cek koin yang lain. Koin apa ya? Oh ya, Cardano. Mungkin kita bisa lihat Cardano. Oke. Di Cardano, maaf, sayang sekali kemarin saya salah analisis. Tapi itu wajar-wajar saja karena saya juga manusia. Maaf. Analisis juga pasti pernah salah untuk seorang trader walaupun dia seorang profesional trader. Mungkin dia akan lebih dalam, tapi tetap kemungkinan dia akan membentuk sebuah pola cup. Maaf, salah, harusnya kurva. Pola cup ya sekitar sini seharusnya, karena resisten kuat di situ. Karena pola kita lihat aja dulu. Kalau dari sini kemungkinan akan terjadi di sekitar sini. Oke. Di situ sebenarnya juga ada resisten, support maksudnya, maaf. Support tapi tidak terlalu kuat, mungkin di sini. Ini support. Lumayan kuat sih, walaupun bukan paling dominan. Tapi di situ lumayan kuat supportnya. Dan seharusnya dia akan naik secara perlahan hingga sini. Tetapi kita tidak tahu apakah dia akan membentuk sebuah handle juga berupa di sini, atau dia akan, kalau dia langsung break maka dia akan langsung terbang guys. Hati-hati guys. Ingat kan, Cardano akan terbang bila dia melakukan break di sini. Break di sini dia akan terbang. Oke. Tetapi kalau dia terpantul maka akan membuat handle. Saya prediksi sih dia akan membuat handle. Ingat, karena Elliott Wave mengikuti Bitcoin. Tetapi bila BTC dominance udah 0, mungkin tidak ada koin yang akan mengikuti Bitcoin lagi. Jadi akan susah untuk melihat patokannya. Oke, selanjutnya koin apa lagi? Dogecoin, kita lihat Dogecoin. Di Dogecoin, maaf ini sedikit berantakan jadi mungkin agak sedikit pusing kalian. Oke, di Dogecoin kita analisa bareng-bareng lagi. Di Dogecoin, apakah kalian melihat sebuah pola? Kalau dari penglihatan saya melihat seperti, coba tebak, ini adalah seperti symmetrical triangle atau penan. Lebih tepatnya mungkin lebih cocok seperti penan karena ini memakan waktu yang lebih panjang. Nah, di sini ada penan dan kita bisa lihat, saya membuat jalur untuk memprediksi pergerakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia akan break, entah itu retest dulu atau dia akan langsung break tinggi, kita tidak tahu. Walaupun biasanya kita harus pertama-tama tarik Fibonacci dari support hingga resisten untuk pola yang bullish. Oke.
Terus kita harus bikin garis horizontal di 0,618 dan 0,5 untuk TP1 dan 0118 dan 0 untuk TP2-nya. Lalu kita hapus saja Fibonacci-nya. Oke, di sini saya biasanya TP1, lalu dia akan mengalami rejection dan retest dulu dan akan lanjut break terbang ke TP2. Kemungkinan seperti itu untuk biasanya, karena tipe-tipe breakouts itu ada yang 3. Ada false breakout, breakout biasa, dan strong breakouts. Kita harap akan terjadi strong yang akan membuat dia terbang sangat tinggi. Tapi perkiraan katanya Dogecoin di bulan Desember, seperti yang kita tahu, Uncle Elon akan seperti ngepump gitulah untuk SpaceX-nya kalau tidak salah. Ingat berita itu baik-baik, oke? Untuk retest kemungkinan kita belum bisa tahu, dan walaupun kemungkinan ini prediksi sementara, dia akan dari sini paling dalam mungkin sini. Ini prediksi sementara sekitaran situ, entah dia di sini atau di sini, kita tidak tahu karena di situ ada support resisten yang lumayan menurut saya. Oke, Dogecoin sudah kelar. Kita coba lagi XRP. Oke, kita lihat XRP. Ini XRP sudah saya bikin polanya, dan ini juga penan. Tapi di sini ya kita lihat ini seperti ada 4 pantulan. Jadi saya tidak tahu apakah ini benar atau dia hanya pura-pura. Pura-pura maksudnya hanya ini kurang. Biasanya dia akan melakukan breakout ketika pantulan ke-6, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia akan breakout. Biasanya seperti itu. Tapi tidak tahu, tapi ada kemungkinan juga karena ini adalah penan. Kalau kita 4, 5, 6, 7 juga, itu juga bisa terjadi. Kita tahu sebaiknya tunggu breakouts. Oke, untuk minggu ini kita ada Theta. Theta, saya sudah sangat sayang sekali dengan Theta ini. Karena apa? Kalau kalian lihat, ini adalah penan sempurna. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke-6-nya kemungkinan di sini. Tetapi kalau kita lihat, Theta adalah koin yang bagus dan sudah panjang sekali sejarahnya untuk Theta di Binance-nya sendiri. Jadi ada kemungkinan dia akan naik lagi. Kita tunggu aja penan. Kalau dia naik, kita coba Fibonacci lagi. Fibonacci kemungkinan breakouts di sini di 0,18, 0,5, 118. Oke, sudah. Dan kita lihat kemungkinan seperti itulah. Entah itu ada retest atau tidak, saya harap sih tidak ada retest segala macam. Jadi kita bisa take profit dalam waktu yang sangat dekat. Oke, itu seputar Theta. Kita sebenarnya banyak koin-koin andalan seperti koin Lina yang sebenarnya belum terbang sama sekali. Dan kebetulan saya juga beli koin Lina pakai future, dan saya akan hold untuk jangka waktu yang lumayan lama, mungkin beberapa minggu di future. Terus saya juga ada mungkin
saya agak lupa, ada Bake juga belum terbang. Bake ini sangat saya lihat ada seperti Ascending Triangle, tapi ini dan harganya masih di bawah banget, jadi kalian beli aja, tidak ada salahnya. Terus ada lagi Akro. Akro ini sebenarnya sudah agak sedikit naik dari awal, tapi tidak ada salahnya karena ini sangat dekat sekali, lumayan dekat, dan ini harganya masih murah loh, masih 0,0, kan bisa hold untuk beberapa tahun ke depan. Dan kemarin itu once in saya sebenarnya udah prediksi banget, tapi udah kena TP, ya sudahlah. Ini kemarin saya prediksi Head and Shoulder. Koin bagus lagi mungkin dari Sarjana Kripto disarankan GRT. Saya juga saya prediksi akan terjadi channel. Lalu Elis sudah terbang, mungkin akan memakan waktu lama, break. Lalu banyak lagi koin. Oh ya, mungkin CTK juga bagus, dan dia belum terbang terlalu tinggi. Koin static seperti ada Bitcoin, ini saya tidak prediksi seperti ini, sebenarnya saya prediksi agak seperti ini kemarin itu saya agak prediksi seperti ini. Terus ada apa lagi, SLP mungkin. SLP koin murah, koin AXX sebenarnya kalau dilihat sebenarnya udah naik, tapi dia malah turun dalam sekali. Jadi ya kita hold aja, beli. Kalau kalian beli sekarang tidak ada ruginya. Sini support kuat, sangat kuat sekali di sini supportnya. Bahkan kemarin turun saja hanya ya elah slow saja. Buat kalian yang pengen investasi gede, SLP jawabannya. Oke, koin baru di future kemarin sudah naik. Pas listing di future langsung turun berapa menit. Apa lagi ya? Sebenarnya masih banyak koin bagus. Jadi tidak kena salahnya untuk beli koin-koin yang masih di bawah, mumpung masih murah. Jadi tidak salahnya kalian beli. Masih banyak koin selain ini di sini yang saya listing. Karena ini saya listing di TradingView adalah koin-koin untuk future saja. Oke, itu aja dari saya Outlook Crypto minggu ini. Buat kalian yang mau masuk koin, jangan lupa analisa dulu. Kalau kalian setuju dengan analisis saya, kalian boleh ikutin, tapi risiko tanggung masing-masing. Disclaimer on. Jangan lupa masuk grup Telegram saya akan share Outlook, tergantung saya maunya kapan sebenarnya. Dan jangan lupa untuk sawer saya, donasi, karena saya sebenarnya tidak membutuhkan bayaran, tapi saya buat yang udah cuan aja ya. Sangat diperbolehkan untuk mendonasikan uang rokok untuk saya, uang ngopi. Oke. Thanks yang udah nonton, share video ini, dan jangan lupa subscribe. Dah.